Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang karena terjadi suatu hal yang mempengaruhi mekanisme pasar yang telah tersusun rapi. Adapun distorsi pasar dalam Islam merupakan mekanisme pasar dalam penentuan harganya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa itu distorsi pasar melalui bentuk-bentuk distorsi pasar. Pertama, rekayasa permintaan dan penawaran. Dalam bagian ini menjelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut, yakni permintaan dan penawaran. Dalam rekayasa permintaan dan penawaran ini terbagi menjadi tiga bagian. A. Bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. B. Ihtikar. Ihtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan maksud, penjual akan memperoleh keuntungan besar karena penjual akan memperoleh harga yang tinggi dibandingkan sebelum terjadi kelangkaan. Ketiga, talaki ruban. Talaki ruban merupakan transaksi yang dilarang karena mengandung dua hal. Hal pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Kedua, tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Dalam tadlis ini diperinci menjadi 4 bagian. A. Tadlis kuantitas. Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. B. Tadlis kualitas. Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak disepakati oleh si penjual dan pembeli. C. Tadlis harga. Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau akan pembeli. D. Tadlis waktu penyerahan. Penjual tidak dapat menyerahkan barang tepat waktu dari janji yang telah ditetapkan. Walaupun konsekuensi tadlis ini tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. 3. Takrib. Takrib berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Sama halnya dengan tadlis, takrir juga diperinci menjadi 4 bagian. A. Takrir kuantitas. Merupakan kesepakatan yang dijalin tanpa menyebutkan spesifik mengenai berapa kuantitas yang dijual, berapa ton, berapa kuintal misalnya, padahal harga sudah ditetapkan. B. Takrir kualitas. Kesepakatan atau jual beli antara dua pihak dilakukan tanpa mengetahui fisik barang atau kualitas barang belum terlihat jelas. C. Takrir harga. Ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan. D. Takrir waktu penyerahan. Transaksi ini
terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan barang karena barang yang dijual belum diketahui keberadaannya. Materi kali ini disusun oleh kelompok 11 yang beranggotakan Firda Solika Febrianti, NIM 205221257 dan Salma Mardiah, NIM 205221258. Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta.